Halo semuanya, saya Lutfi dan saya akan menjelaskan dan mempraktekkan sedikit tentang bagaimana cara instalasi Flutter. Yang sebelumnya, kalau misalkan kalian sudah punya Android Studio, kalian sudah bisa langsung install. Tapi kalau misalnya belum, silahkan download dulu dan karena saya akan langsung skip ke bagian instalasi Android Studio terlebih dahulu. Jadi yang pertama, kita langsung coba buka Android Studio-nya. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa mesti ada Android Studio? Kenapa nggak langsung Flutter-nya aja? Karena Flutter itu dia menggunakan sebuah SDK yang ada di Android Studio untuk development di Flutter. Jadi makanya Android Studio itu bakal paling banyak dipakai juga dan itu nanti akan jadi pilihan kalian untuk menggunakan IDE favorit kalian. Misalkan kalian udah cukup pakai Android Studio nih, pakai Android Studio. Tapi kalau misalnya kasus yang lain nanti saya akan jelaskan di yang nanti setelah instalasi Android Studio dan Flutter selesai. Kita langsung coba ya, next. Android Virtual Device, oke. Okay. Untuk lokasinya oke. Okay. Kalau misalnya kalian pengen ganti bisa diganti juga lokasinya dan langsung install. Dan untuk part ini saya akan skip dulu. Nanti kita langsung coba ke yang Flutternya saja. Jadi ini bisa ditunggu aja nanti. Jadi yang selanjutnya kalian harus mendownload juga si SDK dari Flutternya. Kita bisa langsung masuk website misalnya google.com Flutter SDK. Masuk ke install Flutter. Dan dari sini kalian bisa langsung pilih sistem operasinya. Nah, di sini tinggal download si Flutter SDK-nya di sini. Lalu kalau misalnya sudah punya, ntar saya biar tunjukkan untuk Flutter ininya. Nah, ini dia. Untuk isi dari hasil download tadi, kalau misalnya download dulu aja. Kalau belum silakan cek yang ada di isi dari zipnya. Ini untuk isi dari zip yang setelah di download saat mau download si Flutter SDK-nya. Nah, untuk SDK ini dia akan disimpan di salah satu folder untuk digunakan oleh si sistem di sini. Jadi biar tahu kalau misalkan si Flutter itu di mana sih gitu lokasinya gitu. Biasanya kalau misalkan referensi dari saya biasanya disimpan di C dan Flutter. Nanti lo bisa langsung copy aja di lokasi di C-nya atau misalkan kalian ingin dipindahkan ke folder yang lain silahkan. Itu tidak masalah. Jadi perbedaannya itu nanti pada saat kalian men-setting variabel di komputer. Nah, sekarang saya akan setting variabelnya. Klik di PC dan properties. Nah, itu harus klik kanan juga ya kalau misalnya ke di PC bukan klik kiri. Selanjutnya ke advanced system setting. Dan di sini kalian bisa langsung klik environment variables. Di sini kan ada tuh Chocolate Pet Update, OneDrive, Pet, Temp. Kalian langsung klik Pet dan di sini ada Flutter jadi langsung disimpan juga di sini si lokasi Flutternya. Tapi bukan di user variable aja, di sistem variable juga harus dicantumkan juga. Nah sini kan kebetulan nggak ada nih, sempat dihapus. Jadi kita akan cantumkan si lokasi folder si Flutternya. Klik oke, oke, oke. Nah kenapa harus disetting dulu variabelnya? Karena untuk menggunakan Flutter, terutama yang kalau misalkan kalian CLI, si pingin penggunaannya itu nanti akan mempengaruhi biar pas dipanggil di command lainnya. Jadi kalian bisa langsung panggil si Flutter console-nya, yaitu yang ini nih, yang Flutter console.bat untuk langsung dijalankan di
command line interface Windows. Bisa cek lagi untuk studionya. Nah, udah selesai ya. Bisa langsung next, start Android Studio. Oke. Nah, kebetulan ini udah ada si projectnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah ada project pasti seperti ini. Cuma saya akan coba langsung dikembalikan ke setting awal. Cuma kalau misalkan ini bisa buat project baru juga di Android Studionya. Dan kalau misalnya memang belum, silakan. Kalau misalnya sudah, silakan kalian cek CSDK Manager. Nah, SDK Manager ini fungsinya itu untuk melakukan instalasi dari OS-OS yang bisa digunakan untuk development nanti. Jadi kenapa harus dipilih gitu ya si OS-nya? Karena kita akan menyesuaikan dengan OS yang ada di sini untuk bisa diimplementasi dan disesuaikan library-nya dengan yang ada di mobile, di HP. Jadi biar bisa cocok lah istilahnya. Kalau sudah selesai, nanti langsung bisa dicoba aja di si aplikasinya. Kita akan langsung coba ntar. Nah, oke, untuk selanjutnya, mungkin kalau misalkan kalian pertama kali bakal ada kendala-kendala tersendiri. Jadi untuk cek kendala tersebut, kita akan langsung buka Flutter Console. Kalian bisa buka di folder Flutter atau langsung di command line di sini. Misalnya kita tulis Flutter Console, biar saya coba praktekkan aja. Nah, ini udah kebuka si Flutter Console-nya. Lalu selanjutnya tinggal coba kita tulis Flutter Doctor. Nah, kan ini ada Android Toolchain, Android Studio, VS Code, Connected Device. Kalau misalnya ada beberapa masalah, biasanya ada beberapa ini tambahan. Nanti kan bisa sesuaikan di Flutter Console-nya. Jadi biar langsung bisa di resolve sama Flutter-nya sendiri. Lalu selanjutnya, kita bisa langsung gunakan si Flutter tersebut pada project yang sudah ada. Saya akan coba buat RMKit test. Oke. Nah, kita buka Flutter Console-nya. Nah, dari sini tinggal tulis Flutteran dan dia akan mencoba melakukan kompilasi dari si Flutternya ke mobile device. Nah, ini kan saya udah koneksi mobilenya, kita langsung coba buka. Oke, allow access. Nah, di sini ini merupakan handphone saya, jadi dia langsung terkoneksi ke handphone karena saya sudah menyambungkan si HP ke USB. Tapi bagi kalian yang memang belum ada USB debugging, kalian bisa menggunakan juga yang namanya virtual device. Untuk virtual device sendiri itu bisa dijalankan di Android Studio dengan melakukan setting pada FID Manager, lalu tinggal create virtual device. Nah, di sini. Jadi kalian tinggal bisa pilih salah satu, misalkan saya pilih yang paling terbaru deh. Ini apa sih 8? Enggak, jangan. Ini Play Store. Iya. Oke, yang ini aja Pixel 3a. Saya akan download yang OS Pi dan dia nanti akan mendownload kembali si SDK FID-nya. Nanti kalau udah selesai, kalian bisa langsung coba jalankan. Dan itu kebetulan lumayan gede si size dari FID itu. Jadi kalau misalnya kalian capable menggunakan handphone kalian, silahkan gunakan handphone. Dan misalnya support untuk terutama handphone seperti Samsung dan terkadang Xiaomi juga kebanyakan bisa dipakai.
Dan mungkin sini selesai si kompilasinya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Ini tuh bukan project pertama ya. Ini project yang yang sudah ada sebelumnya. Kalau misalnya kalian ingin membuat project sih bisa aja. Kita coba Flutter help. Nah, kita tulis aja di sini Flutter create. Oke, nanti kita coba pilih si version of package dan lain-lain. Tapi sih mungkin agak terlalu ribet kalau di sini. Coba project name, cobain. Sama aja. Oke, kalau misalnya gitu kita coba aja buat di Android Studio-nya. Ada nih Flutter Project New. Langsung kita klik. Sini kan tinggal pilih mau Flutter Application, Plugin, Package, atau Modul. Kita akan langsung gunakan yang application. Lokasinya itu ya SDK pathnya udah. Nah ini kan RMK test. Kita coba REA. Ini emang cukup berat untuk pakai Android Studio, jadi kalau saran saya, kalau misalnya kalian menggunakan IDE, itu bisa aja pakai VS Code yang lebih mudah dan lebih ringan. Walaupun tetap saja kompilasi tetap berat untuk dari komputer kalian ke mobile. Tapi kalau misalnya kalian kalau misalnya laptop kalian cukup kuat, itu bisa aja langsung gunakan yang namanya. Ntar kita coba build folder. Kita coba aja langsung namanya Android Studio, dan nanti si Android Studio itu dia kalau misalnya bisa dibuka sih aman-aman aja jadinya. Ini kan udah ada si foldernya. Jadi kita coba buat lagi yang baru. Berarti buat di sini. Oke. Project location ada di exist. Oke. Coming sample oke, finish. Dan nanti dia akan membuat project baru, lalu nanti bisa dijalankan project tersebut untuk nanti kita coba kompilasi lagi. Oke, kita coba langsung di window. Nah, kalau misalnya Flutter itu pertama-pertama nanti dia akan melakukan templating, jadi nggak langsung nggak langsung kita buat dari awal, tapi udah ada template. Misalkan kalian menggunakan menjalankan sebuah widget di sini, membuat widgetnya, atau kan apa dan lain sebagainya, nanti bisa dicari. Yang selanjutnya kita coba kompilasi dari folder yang tadi yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu FF. Oke, seperti biasa Flutter console, langsung Flutteran. Nah, kita coba cek di device kita nanti. Ini nih yang di screen mirroring. Nah, kebetulan juga untuk menjalankan projectnya itu cukup lama, jadi bisa sambil ditunggu saja. Mungkin sambil menunggu saja deh, kita coba langsung buka si projectnya menggunakan VS Code. Kalau misalkan kalian belum menginstall ekstensi Flutter, kalian bisa langsung install di sini. Sini kan ada Dart dan Flutter. Kita coba aja tulis Flutter misalkan. Itu nanti bisa langsung diinstal, dan untuk Dartnya itu kalau nggak salah dia akan otomatis. Jadi kalau misalnya disuruh
akan muncul Dart juga atau tidak, langsung aja sih install nanti. IDE Flutter itu dia fungsinya untuk menjalankan fitur-fitur juga yang ada di Flutter, sehingga di Visual Code juga bisa di-coding seperti layaknya di Android Studio. Dan ini untuk tampilannya seperti ini. Nanti masih loading. Nah, ini untuk project pertama yang biasa digunakan pada Flutter. Itu dia akan ada aksinya juga. Itu selesai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.